yang diberkati oleh Tuhan. Saya Paul Jo. Kita ada dalam inspirasi malam di penyiaran 12 Mei 2020 pada kesempatan ini. Dan pada malam hari ini saya akan membagikan 3 inspirasi untuk kita di malam hari ini dalam 3 sesi. Sesi yang pertama pada kesempatan ini dengan judul Kisah Sebuah Pohon Tua. Kisah Sebuah Pohon Tua. Pendengar yang diberkati, suatu ketika di sebuah padang terdapat sebatang pohon rindang. Dahannya rimbun oleh dedaunan. Batangnya tinggi menjulang. Akarnya tampak menonjol keluar, menembus tanah hingga dalam. Pohon itu tampak gagah dibandingkan dengan pohon-pohon lain di sekitarnya. Pendengar yang diberkati, pohon itu pun menjadi tempat hidup bagi beberapa burung di sana. Mereka membuat sarang dan bergantung hidup pada batang-batangnya. Burung-burung itu membuat lubang dan mengerami telur-telur mereka di dalam pohon yang besar itu. Pohon itu pun merasa senang karena ia mendapatkan teman saat mengisi hari-harinya yang panjang. Pendengar yang diberkati, orang-orang bersyukur atas keberadaan pohon tersebut. Mereka kerap singgah dan berteduh pada keindahan pohon itu. Orang-orang itu sering duduk dan membuka bekal makanan di bawah naungan dahan-dahannya yang rindang. Pohon yang rindang sangat berguna, begitu ujar mereka setiap selesai berteduh. Lagi-lagi, sang pohon bangga mendengar perkataan tadi. Pendengar yang diberkati, waktu terus berjalan. Sang pohon pun mulai sakit-sakitan. Daun-daunnya rontok, ranting-rantingnya pun mulai berjatuhan. Tubuhnya kini mulai kurus dan pucat. Tak ada lagi kegagahan yang dulu dimilikinya. Burung-burung pun mulai enggan bersarang di sana. Orang yang lewat tak lagi mau mampir dan singgah untuk berteduh. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sang pohon pun bersedih. Ya Tuhan, mengapa begitu berat ujian yang Kau berikan padaku? Aku butuh teman. Tak ada lagi yang mau mendekatiku. Mengapa Kau ambil semua kemuliaan yang pernah aku miliki? Begitu ratap sang pohon, hingga terdengar ke seluruh hutan. Mengapa Kau tumbangkan saja tubuhku, agar aku tak perlu merasakan siksaan ini? Sang pohon terus menangis dan membasahi tubuhnya yang kering. Pendengar yang diberkati, musim telah berganti, namun keadaannya belum berubah. Sang pohon tetap kesepian dalam kesendiriannya. Ratap dan tangis terus terdengar setiap malam, mengisi malam-malam hening yang panjang, hingga pada saat pagi menjelang. Pendengar yang diberkati, cit, cerit, citrit, cit. Suara apa itu? Ternyata ada seekor anak burung yang baru menetas. Sang pohon terhenyak dalam lamunannya. Cit, cerit, cit, cit. Suara itu semakin keras melengking. Ada lagi anak burung yang baru lahir. Lama kemudian,
riulah pohon itu atas kelahiran burung-burung baru. 1, 2, 3, dan 4 anak burung lahir ke dunia. Doaku dijawabnya, begitu seru sang pohon. Pendengar yang diberkati, keesokan harinya berterbanglah banyak burung ke arah pohon itu. Mereka akan membuat sarang-sarang baru. Ternyata batang kayu yang kering mengundang burung jenis tertentu tertarik untuk bersarang di sana. Burung-burung itu merasa lebih hangat berada di dalam batang yang kering daripada sebelumnya. Jumlahnya pun lebih banyak dan lebih beragam. Kini hariku semakin cerah bersama burung-burung ini, gumam sang pohon dengan berbinar. Pendengar yang berkati, sang pohon pun kembali bergembira. Dan ketika dilihatnya ke bawah, hatinya kembali membuncah. Ada sebatang tunas baru yang muncul di dekat akarnya. Sang tunas tersenyum. Rupanya air mata sang pohon tua itu membuahkan bibit baru yang akan melanjutkan pengabdiannya pada alam. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, begitulah Tuhan memang selalu punya rencana-rencana rahasia buat kita. Ia dengan kuasa yang maha tinggi dan maha mulia akan selalu memberikan jawaban-jawaban buat kita. Walaupun kadang penyelesaiannya tak selalu mudah ditebak, namun yakinlah Ia tahu yang terbaik buat kita. Pendengar yang diberkati, saat dititipkannya cobaan buat kita, maka di saat lain diberikannya kita karunia yang melimpah. Ujian yang sedang sandingkannya bukanlah harga mati, bukanlah suatu hal yang tak dapat disiasati. Saat Tuhan memberikan cobaan pada sang pohon, maka sesungguhnya Ia sedang menunda memberikan kemuliaannya. Tuhan tidak memilih untuk menumbangkannya, sebab Ia menyimpan sejumlah rahasia. Tuhan sedang menguji kesabaran yang dimiliki. Pendengar yang diberkati, karena itu yakinlah, apapun cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari rangkaian kemuliaan yang sedang dipersiapkannya buat kita. Jangan putus asa, jangan lemah hati. Demikian inspirasi buat kita untuk sesi yang pertama. Suara hati miliknya Jimmy Mansawan saya hadirkan bagi kita di malam hari. Tuhan memberkati. Sudah Kairos yang diberkati oleh Tuhan. Masih bersama Paul Jo dalam inspirasi malam di malam hari ini untuk sesi yang kedua. Dan pada sesi yang kedua saya akan membagikan lagi satu inspirasi dengan judul Kisah Seorang Ibu. Kisah Seorang Ibu. Pendengar yang diberkati, suatu ketika seorang pria berjalan tertatih-tatih karena membopong seorang wanita tua ke hutan untuk dibuang. Wanita tua itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ketika pria itu menggendong ibunya ke tengah hutan, di sepanjang perjalanan sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil yang bisa digapainya. Setelah sampai di tengah hutan, pria itu menurunkan ibunya sembari berkata, "Bu, kita sudah sampai." Sebenarnya pria itu bergumul dengan perasaan sedih di hatinya, tetapi entah kenapa dia tega melakukannya. Pendengar yang diberkati, "Nah, ibu sangat mengasihimu. Sejak kamu kecil,
Ibu memberikan semua kasih sayang dan cinta yang ibu miliki dengan tulus, bahkan sampai detik ini. Ibu tidak ingin engkau tersesat saat pulang nanti. Karena itu, tadi ibu mematahkan ranting-ranting kecil di sepanjang jalan. Ikutlah patahan ranting itu, maka engkau akan sampai di rumah dengan selamat. Demikian pesan si ibu sambil memberikan pelukan untuk yang terakhir kalinya. Pendengar yang diberkati, mendengar itu, hati si anak menjadi hancur. Ia tak bisa lagi membendung air matanya. Sambil menangis, ia memeluk ibunya sangat erat. Kemudian digendongnya wanita tua itu untuk dibawa pulang. Ketulusan kasih seorang ibu tidak berubah. Pendengar yang diberkati, kisah ini menjadi peneguh bagi kita bahwa kasih sayang seorang ibu tidak pernah berubah meskipun seorang anak tega berbuat jahat kepada wanita yang sudah mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkannya. Di zaman ini, tidak sedikit kita menjumpai kejadian yang demikian. Mungkin tidak membuang orang tuanya ke tengah hutan, tetapi ada banyak anak yang sibuk mengurus bisnis dan kehidupannya sendiri dan membiarkan orang tuanya menjalani hari tuanya dalam kesepian yang tidak bertepi. Ada pula anak yang karena tidak mau susah malah memasukkan orang tuanya ke panti jompo dan jarang sekali pergi membesuknya. Dulu, waktu kita kecil, orang tua kita juga sibuk mencari nafkah yang akan digunakan untuk membeli susu, pakaian, dan biaya sekolah kita. Tetapi mereka tetap merawat kita. Tentu akan lebih mudah dan tidak merepotkan jika mereka menitipkan kita untuk diasuh serta dibesarkan di panti asuhan atau di rumah singgah. Tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka mengasihi kita dengan tulus. Mengapa kita tidak memberikan cinta yang sama besarnya dengan cinta yang sudah kita terima dari mereka selama puluhan tahun? Pendengar yang berkati oleh Tuhan, seharusnya kasih itu menular. Lalu mengapa kasih orang tua itu tidak menular kepada kita? Mungkin karena kita terlalu egois dan tidak mau direpotkan. Pendengar yang berkati, mulai hari ini, baiklah kita belajar untuk menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita dengan sepenuh hati selagi mereka masih ada. Ulangan pasal 5 ayat 16 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian inspirasi bagi kita untuk sesi yang kedua. Tiap langkahku miliknya Herlin Pirena. Selamat mendengarkan. Tuhan, masih bersama saya Paul Jo dalam program acara Inspirasi Malam untuk sesi yang ketiga. Di kesempatan ini saya akan bagikan satu lagi inspirasi dengan judul Rumah Cicilan. Pendengar yang berkati oleh Tuhan, ada seorang pemuda dari keluarga yang miskin yang rumah tinggalnya sering berpindah-pindah karena ia hanya bisa mengontrak. Dalam hidup, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Karena itu, saat menikah, dia memaksa dirinya membeli rumah dengan cicilan selama 20 tahun. Akibatnya dengan gajinya yang relatif kecil, ia harus mengatur pengeluarannya sedemikian rupa, sehemat mungkin, agar kebutuhan hidup bersama keluarganya tetap bisa tercukupi. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, maka sejak saat itu hidup keluarga pemuda itu terpola dengan sangat hemat
irit dan tanpa keleluasaan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatu agar cicilan rumah dapat terlunasi. Tak heran, setiap hari keluarga itu dilingkupi suasana tegang, mudah emosi, karena ketat sekali dalam pengeluaran uang. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, waktu pun terus berjalan. Pada suatu ketika, ibu pemuda tadi menyatakan keinginan kepada anaknya. Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah kita bisa pergi berjalan-jalan ke daerah yang ibu sukai. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu punya tabungan untuk menambahkan kekurangannya? Sabar, Bu, jangan sekarang. Bukankah kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah? Jawab si pemuda setiap kali ditanyai ibunya. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, begitulah saking ketatnya mengatur pengeluaran, saat si istri mengajak pergi keluar untuk sekedar bersantai pun, ia tidak menggubrisnya. Bahkan hanya sekedar makan keluar ke restoran bersama keluarga pun selalu dijawabnya dengan jawaban yang itu-itu saja, yakni harus berhemat untuk membayar cicilan rumah. Alasan ini juga berlaku untuk anaknya. Saat si anak merengek minta uang jajan atau dibelikan mainan, dengan tegas si pemuda menolak semua keinginan anaknya. Pendengar yang diberkati, istri dan keluarganya akhirnya mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Hari-hari pun berlalu dengan monoton dan penuh dengan ketegangan. Tak ada lagi nuansa kebahagiaan yang menyelimuti keluarga itu. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, tanpa terasa 20 tahun kemudian, cicilan rumah telah selesai. Rumah itu telah sepenuhnya menjadi miliknya. Namun ternyata ia tidak bahagia. Ia bahkan merasa telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Saat itu, rumah yang ditempati hanyalah sebentuk bangunan tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya, tanpa kehangatan dan tanpa kebahagiaan. Ia tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia dengan hak asuh anak di pihak istrinya. Rupanya karena tak tahan, mereka akhirnya berpisah. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kini hidup terasa hampa, dingin, dan kosong baginya. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, saat sertifikat kepemilikan rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi meninggalkannya begitu saja. Pendengar yang diberkati, kekayaan materi seringkali dipandang sebagai standar kesuksesan. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang kaya materi tidak bahagia kehidupannya. Tidak ada cinta dan kehangatan di dalam rumah mewah yang dimilikinya. Sebaliknya, banyak pula orang yang tidak berkelimpahan harta tetapi bisa menikmati hidup dengan lebih bahagia bersama dengan seluruh keluarganya. Pendengar, jika kita punya cita-cita menghasilkan kekayaan yang berlimpah, boleh saja. Namun, apa artinya semua materi yang kita dapatkan jika kita harus kehilangan kebahagiaan dari orang-orang yang kita cintai? Apalagi alasan untuk mengejar semua keinginan itu lahir dari perasaan iri atau tidak mau kalah dengan orang lain?
sehingga akan muncul pemaksaan di luar kemampuan kita yang pada akhirnya membuat kita menderita. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, maka jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksakan kalau hanya menyerah penyesalan dan penderitaan yang akan kita alami. Mari tetap berjuang dan bekerja keras wujudkan impian kita yang menggunakan cara positif dan pola pikir yang benar dan seimbang agar hidup bisa lebih bermakna bersama dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai. Pendengar yang berkati, demikian inspirasi malam untuk kita di edisi siar Selasa 12 Mei 2020. Saya Paul Jo, Tuhan memberkati. Satu pujian dari Brenda Umaropen, Ku Percaya.